Assalamualaikum anak-anakku. Kali ini Ibu akan mencoba membahas soal TKM tahun lalu. Lebih tepatnya 2 tahun yang lalu ya, tahun 2019. Nah, di sini materinya ada di semester ini hanya semester 2 saja. Baiklah, kita bahas nomor 1 tentang pesan yang terkandung pada pantun. Jadi dalam soal bahasa Indonesia itu selalu menyediakan ilustrasi seperti yang ada di dalam kotaan itu. Nah, kalau seperti ini, ada baiknya kalian melihat dulu pertanyaannya apa. Jadi, kalau kita ngomongin tentang pesan, kita hanya fokus ke lari ke 3 dan 4. Nah, kita lihat di sini pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah baik-baiklah dalam berkawan, akhlak mulia mesti dijaga. Nah, kalau ini berupa apa? Apakah A, berkawan hanya dengan orang yang berkawan baik? Enggak ya, karena kita memang tidak harus berkawan dengan yang berperilaku baik tok. Nanti kalau kita punya teman yang kurang baik, justru kita bisa menjadi pelajaran buat mereka. Yang B, sebaik-baik kita selalu menjalin persahabatan secara baik. Ya, itu benar. Tapi apakah ini sesuai dengan pantun yang tadi kita baca? C, carilah teman yang selalu memperlihatkan akhlak yang baik. Memperlihatkan anak-anak. Memperlihatkan itu kan belum tentu aslinya seperti itu. Nah, ini nggak pas ya. Jadi kita lihat di sini jawaban yang paling cocok adalah yang D. Hendaknya menunjukkan perilaku yang baik dalam berkawan. Nah, ini kan akhlak mulia mesti dijaga. Nah, itu adalah ajakan untuk berperilaku baik dalam berkawan. Jawabannya D. Nomor 2. Ke pasar membeli buah duku, beli pula gula dan merica. Apa gunanya membeli buku jika tidak pernah dibaca? Nah, rima puisi tersebut langsung lihat ke bagian akhir per bait, berlari. Duku, merica, buku dibaca. Yang baris 1 sama baris ketiga sama, yang baris kedua sama keempat sama. Kalau baris ini nggak harus, kalau ini rimanya nggak boleh mentang-mentang di sini duku terus jadi u ya, nggak. Tapi di sini kita kasih nama A. Yang lari kedua itu beda, kita kasih nama B. Nah, nanti yang lari ketiga kan sama kayak lari pertama, itu jadinya lagi A lagi, terus setelah itu B. Jadi jawabannya A B A B. Nah, yang C. Nomor 3 anak-anakku. Nomor 3 ini kita diminta perbedaan kedua syair. Ya, kalau syair ini sama dua-duanya syair. Yang pertama, jangan sombong, jangan takabur, segala anugerah sudah diatur. Banyakilah engkau bersyukur, iman di dada semakin subur. Syair 2, alam sudah mulai tak seimbang, penghuninya akan bernasib malang. Tapi kesadaran tak kunjung datang, hingga bumi tak mau lagi benderang. Oke, lihat di sini. Isi ya, yang ditanyakan adalah isi. Coba kita lihat yang bagian sini, apa sih yang diajak di sini? Ini ajakan untuk bersyukur ya, banyaklah engkau bersyukur. Adapun yang syair kedua, hingga bumi tak lagi mau benderang, untuk kesadaran akan, nah ini yang ada di lari ke 3, tapi kesadaran tak kunjung datang. Nah, berarti dia kesadaran untuk menjaga alam, yang D. Nomor 5, di sini pertanyaan perbedaan isi kedua pantun. Isi ya, kita bisa melihat ke baris ke-3 dan 4. Jika ingin jadi anak pintar, belajar harus diutamakan. Yang satunya, rajinlah engkau beribadah agar hidup tentram bahagia. Maka di sini yang pertama adalah ajakan untuk tekun belajar ya. Di sini jika ingin jadi anak pintar, belajar harus diutamakan. Itu namanya tekun. Yang kedua, ajakan untuk rajinlah engkau beribadah, ajakan untuk beribadah. Jadi jawabannya yang A. Nomor 6, ciri bahasa yang terdapat pada puisi tersebut. Kita lihat di sini. Fata Morgana ternyata semu, namun indahnya tiada terkira. Patuhilah nasihat ibumu agar hidupmu tidak sengsara. Kita lihat, lari 1 dan 2 merupakan sampiran dengan pola hubungan sebab akibat. Betulkah di sini? Oke, tahan dulu. Berikutnya yang kalau yang namanya
lari 1 dan 2 kan hanya sampiran kalau di pantun, hanya berupa pengantar maksud saya. Kalau yang B, lari ketiga 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat. Betul gak di sini? Iya, patuhilah nasihat ibumu agar. Nah, agar di situ menunjukkan pola hubungan syarat. Oke, jawabannya B ya, tapi kita lihat dulu yang C biar kita semakin mantap. Lari 1 dan 2 merupakan sampiran berbentuk kalimat perintah. Enggak, salah ya. Lari ketiga dan 4 merupakan isi berbentuk saran. Bukan. Karena ini di sini lebih kepada ke syarat karena ada kata agar. Jawabannya yang B. Sekarang nomor 7. Lari yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut. Kita lihat yang namanya pantun sajaknya A, B, A, B. Berarti nanti baris ke-1 sama baris ketiga harus sama. Kita lihat antara 1 dan 2 itu harus sama belakangnya. A jelas salah. Semarang sama muda nggak sama. Yang B panjang sama panjang kemungkinan. Yang C enggak karena itu beda. Yang D juga beda. Jadi jawabannya yang B. Jadi hendaklah berlayar ke padang panjang naik perahu banyak penumpangnya. Kulitnya bersisik, tangkainya panjang, coba terka buah apa itu namanya. Oke. Sekarang nomor 8 ya. Lari yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang. Kita diminta untuk melengkapi yang rumpang karena syair maka belakangnya harus sama. Di sini mumu semua. Jawabannya A, B, C, D semuanya sama berakhiran dengan mu. Tapi kita akan memilih mana yang pas untuk mengisi yang bagian kosong atau rumpang. Oke, yang pertama, aku bersujud kepadamu untuk mohon ampunanmu. Aku berdoa kepadamu, nyambung ya, untuk mengharapkan surgamu. Ya, karena kita mengharapkan surga dengan berdoa. Jadi jawabannya yang A. Nomor 9, lari yang tepat untuk melengkapi gurindam. Gurindam masih ingat sajaknya AA, BB. Nah, CC gitu. Nah, kalau di sini berarti harus yang nomor 1 harus diakhiri dengan A, ya kan? Yang 2 karena atasnya juga A, maka yang kedua juga A lagi gitu. Nah, kita mana yang bisa dipilih? Dengan melihat paling belakang kita ketemu jawabannya C atau D. Tapi kita lihat yang nyambung. Belajar jangan ditunda-tunda. Karena kamu tak akan kembali muda. Cocok ya? Jika kamu terus menunda, hilang sudah kesempatan berharga. Ya, karena kalau nunda kaitannya sama kesempatan. Jadi jawabannya yang C. Sekarang nomor 10 anak-anak, ini pernyataan yang sesuai dengan isi fabel. Kalau pernyataan yang sesuai dengan isi fabel, ini kamu cek satu persatu dari opsinya A, B, C, D. Nah, kalau rusa yang ini di tengah hutan cukup lebat, terdapat seekor rusa sedang berkaca di tepi sungai yang jernih dengan air yang tenang. Sambil berkaca, ia melihat dengan bangga bahwa ia memiliki tanduk yang sangat besar dan megah. Namun ia sangat kecewa karena melihat kakinya yang begitu kecil dan ramping, tidak semegah tanduk yang ia miliki. Saat itu tanpa disadari ia sedang diincar oleh sang pemburu. Ketika peluru dilepaskan, sontak si rusa berlari dengan gesitnya. Sesaat setelah ia terlepas dari bidikan sang pemburu dan berhasil berlari sangat jauh, ia mulai menyadari bahwa ia sangat berhutang budi kepada kakinya yang kecil, tetapi dapat melesat begitu gesit, lincah dan cepat. Nah, pernyataan yang sesuai yang A, rusa menyadari kesalahannya pada saat menghadapi bahaya? Enggak ya. Yang kedua, rusa berhutang budi pada tanduknya yang sangat megah? Enggak, kurang pas. Rusa terhindar dari bahaya berkat kakinya yang gesit? Iya, tadi ada karena dia terhindar dari bahaya karena kakinya gesit yang kecil tadi yang awalnya dia sesalkan. Nah, itu yang D. Rusa merasa bangga memiliki kecil hati? Enggak, dia enggak bangga. Dia di awal merasa kecil hati. Itu dulu anak-anak, berarti bahas nomor 1 sampai 10. Silahkan dipelajari caranya mengerjakan soal. Terima kasih.